besok, kita kadang-kadang udah tahu di hari Jumat atau hari Minggu. Nah, jadi kita lihat, oh ini. Dan kita lihat flow dari darahnya itu, ada nggak terakumulasinya. Misalnya, anak yang hari ini tidak terpenuhi, besok dia muncul lagi apa enggak gitu. Nah, itu nanti kita bisa lihat. Dengan kampanye kita yang lalu-lalu itu, sekarang orang kalau kita bilang untuk thalassemia, itu mereka tidak ada pertanyaan lagi. Atau ada orang yang mau donor darah, dia telepon, Kak, ada nggak butuh darah untuk thalassemia? Mungkin terkait dengan kasus thalassemia di Aceh, ini kan salah satu komunitas yang sangat perhatian terhadap kawan-kawan thalassemia di Aceh. Mungkin sejauh ini Kak, kegiatan utama dari kita ini apa Kak terkait dengan kawan-kawan yang kalau utamanya sebenarnya masih tetap sosialisasi thalassemia. Jadi dimanapun kita masih cerita sama dengan 12 tahun yang lalu tentang thalassemia. Nah, tapi cerita yang lain sekarang itu adalah tentang donor darah. Karena walaupun mungkin kalau dilihat secara di medsos atau di publik, kita tidak terlalu heboh lagi tentang donor darah. Tapi sebenarnya kami masih gerilya di WhatsApp grup. Karena kesulitannya sekarang adalah, kalau dulu kan juga ada donor darah ASN ya. Jadi itu juga sangat terbantu dulu yang diprakarsai sama Pak Sekda waktu itu, Dr. Takwa. Nah, itu masih ada dari dinas-dinas yang masih melakukan, tapi tidak seperti dulu. Kalau sekarang, misal dinas A, dinas B, kalau dulu kan semua dinas bergiliran, sehingga darah terpenuhi, khususnya thalassemia. Walaupun demikian, PMI Kota Banda Aceh itu juga thalassemia ini, darah untuk thalassemia menjadi prioritas utama. Jadi kita juga dengan teman-teman relawan, pada saat kita lihat ada yang kosong, kita tahu kosong gini, Kak, ada grup nih, grup thalassemia, oh saya belum ada darah, belum ada. Nah, kita masih memfasilitasinya dengan cara ya berapa memang ada di database kami gitu, pergolongan darahnya masih ada database, itu yang kita coba telepon atau kita buat story di WA ataupun di IG ya. Nah, itu umumnya dapat respon. Cuman tidak kadang-kadang kosong satu jenis darah tertentu itu ada 2 sampai 3 hari, tapi secara ini walaupun dalam kesulitan mereka bisa transfusi tetap. Untuk saat ini Kak, secara umum kebutuhan darah untuk kawan-kawan thalassemia per harinya itu bisa mencapai berapa kantong kira-kira? Nah, kalau kita lihat dari permintaan di grup, kan mereka tulis nama nih, itu sekitar 30 sampai 40 orang. Artinya ada yang 2 kantong kan, ya. Itu jumlah orang. Tapi nanti ada 2 kantong per harinya sampai beberapa hari. Nah, itu nggak kurang dari 50 kantong itu per hari. Dan ini kita ya hanya PMI Kota Banda Aceh ya yang mensuplainya. Artinya dengan kebutuhan selama ini apa tercukupi Kak untuk kawan-kawan thalassemia? Itulah, kadang ada jeda sebentar gitu, misalnya 1-2 hari. Cuman karena orang ini list untuk transfusi itu dibikin hampir kita bilang per minggu. Jadi untuk hari Kamis misalnya besok, kita kadang-kadang udah tahu di hari Jumat atau hari Minggu. Nah, jadi kita lihat, oh ini. Dan kita lihat flow dari darahnya itu, ada nggak terakumulasinya. Misalnya anak yang hari ini tidak terpenuhi, besok dia muncul lagi apa enggak gitu. Nah, itu nanti kita bisa lihat. Nah, dari situ ada apa ya, semacam persiapan. Nah, karena dengan ada grup dari rumah sakit, kebutuhan-kebutuhan itu, nah kita fasilitasi juga di sini. Kadang-kadang kita tanyakan ke PMI juga, atau
pada saat ada relawan kita yang rutin ke PMI, oh ini Kak golongan darah O kosong atau A kosong, dia report kayak gitu. Nah, kita bisa masuk di celah-celah itu mengisi yang kosong-kosong itu. Kembali ke sosialisasi tadi Kak, sejauh ini Kak, ataupun selama ini seperti apa Kak respon daripada masyarakat umum tentunya terhadap sosialisasi mengenai thalassemia ini sendiri? Mereka respon sih ya, maksudnya ya prihatin segala macam. Cuman yang tidak responnya itu tidak ada kesadaran bagi mereka ini yang melakukan cek gitu. Ini kan thalassemia di Aceh itu menurut riset kesehatan dasar tahun 2007 itu ada 13,4% dari masyarakat kita adalah pengidap thalassemia pembawa sifat atau minor ya. Nah, memang saya gini menggelitiknya buat saya ya. Kalau ada yang bilang itu terlalu tinggi, nggak mungkin gitu, 13,4, bantah gitu. Misalnya pemerintah bantah itu. Cara bantahnya apa? Riset lagi gitu kan, ini riset dengan riset kan. Bantah itu. Kemudian kalau itu benar, apa langkah konkret pemerintah dalam hal mereduksi ya, dalam hal jangan sampai nanti lahir anak Aceh thalassemia lagi, lahir anak Aceh thalassemia lagi. Jadi apakah dilakukan screening pranikah? Walaupun menurut saya pranikah ini agak deg-degan nih, udah saling cinta kan, saling tiba-tiba terhalang karena thalassemia. Walaupun sekarang banyak ya kecanggihan teknologi dari kedokteran sendiri, tapi ini kan dari yang kami pelajari sejauh ini, yang sudah ada thalassemia aja bisa down gitu. Maksudnya udah ada anak yang thalassemia, lahir thalassemia lagi down. Apalagi misalnya yang anak pertama itu sering mereka tidak percaya bahwa ada penyakit yang seperti ini. Nah, makanya 13,4% itu kalau pemerintah nggak percaya, ini nggak ada gerakan nih masalahnya. Bantah Kemenkes, Kementerian Kesehatan ini, karena mereka yang risetnya kan. Bantah dengan riset lagi. Atau ya bagaimana cara mencegah thalassemianya ini. Nah itu. Terkait dengan screening tadi Kak, itu mungkin seperti apa Kak ajakan kepada masyarakat umumnya kan? Karena kita juga mencegah penyakit ini juga tidak terus-terusan menyakit keturunan Aceh ataupun masyarakat Aceh. Mungkin seperti apa Kak saran dari Kak sendiri? Nah, sebenarnya kan bisa dilakukan, kita apalagi otsus untuk kesehatan kan tinggi nih, screening apakah SMP, usia SMP begitu. Misalnya baru masuk atau baru masuk SMA, di screening secara menyeluruh. Ini kalau misalnya ada thalassemia gimana? Maksud saya di sini bukan ada thalassemia yang harus transfusi ya, tapi ada pembawa sifat. Nah, pembawa sifat thalassemia ini ada, nanti tinggal tidak menikah dengan sesama pembawa sifat. Nah, disediakan psikolog untuk ini kan udah pasti resah ya. Ya disediakan psikolog untuk membawa pembawa sifat thalassemia itu nggak kiamat gitu loh. Nggak apa-apa, asal nanti menikahnya bukan dengan pembawa sifat thalassemia. Karena kalau menikah dengan pembawa sifat thalassemia, 25% dari keturunannya itu bakal terjadi thalassemia yang butuh transfusi setiap bulan itu seumur hidupnya. Itu nggak bisa dihindari. Tapi gini angkanya, istilahnya probabilitas, angka kemungkinannya kayak kita lempar dadu gitu. Jadi setiap anak punya kemungkinan 25%-nya sebagai pengidap thalassemia gitu. Mungkin sejauh ini untuk tantangan untuk mencukupi kebutuhan darah bagi kawan-kawan thalassemia ini Pak, apa kan kira-kira tantangan yang dihadapi kawan-kawan? Nah, syukurnya ini relawan kita dulu sangat getol. Ini sekarang walaupun kami dari Yayasan Darah untuk Aceh cukup berbangga ya. Karena begini, walaupun
dengan kampanye kita yang lalu-lalu itu, sekarang orang kalau kita bilang untuk thalassemia, itu mereka tidak ada pertanyaan lagi. Atau ada orang yang mau donor darah, dia nelpon, "Kak, ada nggak butuh darah untuk thalassemia?" Itu. Jadi mereka merasa kalau untuk thalassemia itu pengorbanan atau pemberian sedekah darahnya itu lebih ini. Padahal untuk semua juga sama ya. Tapi dalam artian bahwa thalassemia di kita itu sangat diperhatikan baik oleh PMI maupun oleh relawan-relawan donor darah sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita bilang ini untuk thalassemia, mereka akan ke PMI segera gitu. Mungkin terakhir nih Kak, satu lagi soal bentuk advokasi yang sedang ataupun yang tengah berlangsung yang dilakukan oleh Darah Untuk Aceh ini sendiri kepada masyarakat umum, pemerintah dan nah kalau masyarakat kan kita ada semacam apa ya tagline yang kita ini kan beware of thalassemia before you ping someone. Jadi sebelum sukaan ini antara lawan jenis, waspadai dulu thalassemia di diri kita. Karena gini, coba kita hilangkan pada saat keluarga atau anak kita mau mencari pasangan, yang kita cari bebet, bobot, bibit orang. Nah sekarang kita balik, coba cari dulu penyakit-penyakit darah yang ada di anak kita. Kalau anak kita ada masalah, ya misalnya ada pembawa sifat thalassemia 25% tadi, baru calon mantu, baru ya calon pasangan dari anak kita itu kita cek, kita screening. Tapi kalau anak kita tidak ada, sebenarnya nggak apa-apa. Mau menikah dengan pembawa sifat thalassemia pun nggak apa-apa gitu. Walaupun anak kita seperti apa, sekolahnya tinggi, nggak masalah. Makanya waspadai diri kita dulu untuk thalassemia, baru kita tahu ini orang. Nah sekarang kita memfasilitasi anak, misalnya nomor handphone dengan handphone yang bagus-bagus. Tapi kadang-kadang ini orang tua golongan darah anak aja nggak tahu. Nah ini apa ya, golongan darah. Nah itu kan hal-hal yang mendasar. Nah untuk pemerintah, kita juga nggak tahu nih, yang thalassemia itu jangan-jangan pemimpin kita, jangan-jangan itu ulama kita, jangan-jangan itu orang yang memang tokoh bagi masyarakat kita. Ya, jadi Aceh memang harus melahirkan, harus mempersembahkan ke generasi selanjutnya itu adalah generasi-generasi yang bagus gitu. Yang salah satunya adalah bebas thalassemia itu, karena kita jangan pasrah, udahlah takdir Allah ini segala macam. Jangan, itu menyalahi. Kan udah ini untuk pencegahan kan udah diberikan. Nah, jadi ini advokasi kepada pemerintah, ya lakukanlah screening darah. Bagusnya sejak dini. Karena kalau di negara lain kan begitu lahir udah tahu dia langsung tes ini, tes itu gitu. Jadi pada saat mau nikah sudah ada sertifikat seperti apa sebenarnya kondisi dari, tapi kita nggak usah jauh seperti itu. Jadi pemerintah kita ya screening lah thalassemia. Kalau ring 1 umumnya mereka sudah mewaspadai sendiri sih, dan berapa orang juga sudah melakukan sendiri. Itu. Nah untuk masyarakat itu tadi ya, beware of thalassemia before you ping someone. Nah itu jadi ini kita. Artinya tetap melakukan screening gitu kan, screening. Karena dampak dari pembawa sifat ini kan nggak terlihat. Nggak terlihat, nggak bisa nih, kakak kan udah sekian, udah belasan tahun nih thalassemia, terawang kak, itu nggak bisa. Nah jadi harus benar. Kemudian salah satu untuk mensupport thalassemia, kita yang saya ini donor lah untuk mereka. Itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.